Kembali ke soal tadi ya, human trafficking, kemudian soal bagaimana ibu-ibu ini nanti itu berjuang untuk anak-anak mereka. Karena tadi kan juga ada kegelisahan, ada ketakutan. Karena kalau dari cerita ibu-ibu yang di dalam itu, mereka itu korban. Dan tadi ditegaskan oleh Tiar, mereka itu korban. Kenapa Tiar melihat mereka adalah korban? Mereka seringkali itu sebetulnya pacar atau suami yang menjadi kurir gitu. Jadi itu misalnya barang atau narkobanya itu milik si laki-laki. Jadi ketangkap berdua Bang Andi, laki-laki dan perempuan. Kemudian si laki-laki akan bilang, kamu ngaku ya ini barang punya kamu, kamu masuk, nanti kamu di dalam dan anak kamu di dalam atau yang di luar saya biayain. Lalu si perempuan percaya dong. Dan kadang-kadang ini kan karena masalah relasi kekuasaan kan Bang Andi, kita kan di negara patriarki gitu. Dia merasa harus tunduk sama laki-laki gitu. Oke, dia menyampaikan kepada hakim, ini saya yang punya. Laki-laki bebas, habis dia bebas hilang, malah punya bini lagi gitu. Nah, banyak seperti ini. Korban yang paling mengerikan Bang Andi adalah korban karena ekonomi. Mereka misalnya hanya ngantar ke sana jadi kurir demi 50.000 buat makan anak. Kemudian kan nanti ini bisa jadi masuk nanti pasalnya itu lebih besar lagi Bang Andi. Padahal dia cuma ngantar mungkin, tapi dia pasal kurir yang bisa nanti kena 4-5 tahun gitu. Jadi itu korban yang paling mengerikan lagi, yang korban ekonomi. Nah, coba kita cari tahu bagaimana Tiar dan teman-teman pertama kali tertarik untuk mengangkat kisah para narapidana perempuan yang melahirkan di dalam penjara. Apa dulu, bagaimana ceritanya? Ya, jadi memang saya punya komunitas film Bang Andi namanya Lamhoras Film. Ini saya yang foundernya, waktu itu saya 2016 ngajak beberapa teman filmmaker di luar pekerjaan utama. Kita bikin film-film pendek yang memang mengangkat isu-isu penting gitu, terutama tentang perempuan dan anak. Nah, ketika saya pemutaran satu film kami di tahun 2017, ada satu penonton datang ke saya. Dia bilang, Kak Tiar, tahu nggak kalau dalam penjara itu banyak anak-anak yang lahir dan dibesarkan dalam penjara. Sebelumnya saya nggak tahu Bang Andi. Jadi saya kaget kan Bang Andi gitu. Itu lahir terus tinggal di dalam sel gimana ya gitu. Kita kan tahu ya bahwa penjara kita tuh overcrowded gitu. Jadi saya pikir, waduh, saya langsung kebayang Bang Andi. Saya waktu kecil punya banyak teman, apalagi kan saya di kampung gitu, berlarian ke sana kemari gitu. Banyak teman, anak-anak ini gimana ya? Akhirnya saya ajak teman-teman, yuk kita bikin yuk ini gitu. Lalu saya riset Bang Andi. Nah, yang bikin saya benar-benar sudah komitmen harus bikin adalah waktu itu saya riset di Lapas Semarang. Ada satu anak masih usia 1,5 tahun, anak perempuan, pintar sekali anaknya. Saya lagi ngobrol Bang Andi. Jadi ketika ngobrol, bel penjara bunyi kan. Bunyi terus dia ngekis baik gitu ke saya, dia pergi. Terus saya bingung karena belum pernah ke lapas kan sebelumnya. Saya tanya ibunya dan petugas, dia kemana gitu, ada apa? Mereka bilang, oh iya Kak Tiar, anak itu pinter katanya. Dia sudah mengerti bel itu artinya saatnya sekarang masuk sel dan dikunci. Mereka ketawa bangga, saya yang mau nangis. Berarti kan anak itu tanpa sadar memposisikan dirinya narapidana. Kemudian keesokan harinya para narapidana itu berbaris Bang Andi menyanyikan Mars Narapidana. Dia ikut nyanyi berbaris, joget-joget, dia gini-gini. Terus saya udah gak bisa tidur. Dari situ Bang Andi saya bilang, saya gak tahu mau kemana cari duitnya, mau kemana cari izinnya, paling sulit kan. Paling sulit soal izin. Pokoknya harus bikin. Dan itu kami cuma mulai berdua Bang Andi. Teman saya ada di OP-nya. Awalnya kami cuma berdua, pokoknya modal nekat aja. Nah, kemudian soal budget pembuatan film, ini kan hati yang bicara ya. Akal biasanya mengalah dari hati. Hati itu suara Tuhan. Akhirnya dibuat dengan semua pendanaan mayoritas pribadi. Dengar-dengar sampai jual mobil, bagaimana ceritanya? Dan harus keluar dari pekerjaan. Ya, jadi sebelumnya memang saya kerja kantoran, tapi memang sudah kerja di film Bang Andi, tapi itu sebagai sampingan. Jadi waktu itu karena
Kan waktu itu tim kita terbatas dan saya harus mobile Jakarta Bandung karena tim kita terbatas. Akhirnya kalau nggak salah masuk bulan kedua syuting, saya kan sering bolos. Saya akhirnya dikeluarkan. Jadi Bolos kok seneng ya? udah nggak bisa tidur Bang Andi, jadi kita harus syuting dan teman, oh iya karena saking beratnya syuting di dalam Bang Andi, jadi teman saya itu harus kita kasih waktu off dulu. Nah saya kan nggak boleh down ya Bang Andi ya sebagai kepala project gitu, saya harus Kelihatan kuat. iya gitu ya kan, jadi saya harus standby terus, itu kenapa saya sering bolos, akhirnya ya terpaksa saya dikeluarkan gitu. Tapi itu resiko yang kemudian Tiar ambil. Ya, Keluar. itu akhirnya keluar, kita meneruskan. Tapi intinya memang Bang Andi kita udah mati-matian lah ya jual ini itu apa yang bisa dijual gitu. Terus tapi masalahnya Bang Andi saya itu udah nggak bisa tidur ngebayangin anak-anak itu terus. Itulah akhirnya kita coba cari funding. Bagian tersulitnya adalah Bang Andi ketika kita mencoba cari pendanaan di lokal, satu pun nggak ada yang mau support. Satu pun nggak ada. Pertama alasan mereka, waktu itu kan kami udah mulai syuting kan ya Bang Andi, jadi saya udah mulai potong-potong beberapa adegan saya kasih tunjuk. Pada takut Bang Andi. Akhirnya mereka bilang, oh kami nggak bisa support karena kami tidak, kurang lebih ya kalimatnya tidak mau ada konflik interest dengan negara. Jadi siapa akhirnya mendukung? Akhirnya waktu itu dengan mukjizat ada orang memperkenalkan saya ke kedutaan Swiss. Kemudian akhirnya kedutaan Swiss punya program human rights, kita disupport 80% untuk post pro ya. Untuk produksi kita udah mati-matian dulu jual ini itu. Lalu kemudian 2%-nya lagi saya di suatu acara dengan mukjizat juga ketemu salah satu staf kedutaan Norway. 20% lah ya. 20% dari kedutaan Norway. Jadi kedutaan itulah yang mensupport post pro dan premier hingga itu bisa selesai. Nah, berapa lama proses pembuatan film dan dengar-dengar ada teman yang menganjurkan agar Tiar dikonsultasi dengan psikiater ya? Iya. Masih tunggu dulu, masih dalam konsultasi sampai hari ini? Supaya saya hati-hati. Iya, jadi itu Bang Andi kita mulai dari 2017 baru bisa selesai 2021. Ketika saya down adalah sudah selesai syuting berbulan-bulan, saya tepar. Mungkin juga lelah fisik sama secara psikologi 1 bulan itu nggak bisa bangun. Jadi itu kayak berat semuanya, pikirannya berat gitu. Akhirnya teman bilang kamu tuh harus ke psikolog. Malah ada yang bilang udah harus ke psikiater gitu. Karena udah nggak bisa lepas dari situ gitu. Terus saya bilang nggak, tunggu dulu 1 bulan saya nggak ada perubahan baru saya akan ke psikolog gitu. Ternyata setelah 1 bulan saya sudah mulai bisa beraktivitas dan sudah mulai, kan ibu-ibu itu kan suka nelpon. 1 bulan awal itu saya bilang, jangan nelfonnya, gue stres gitu kan. Tapi setelah 1 bulan saya sudah mulai bisa beraktivitas lagi. Oke, tapi tanda-tanda stresnya masih kelihatan. Oh gitu. Kita lihat dari rambutnya tumbuh sebelah saja dan warnanya berbeda gitu lah. Itu tanda-tanda stres, Tiar. Oh gitu ya Bang ya. Aku hanya kasih tahu kamu aja. Baik, Tiar, sebelum acara ini tim Ki Candy udah buka peluang bagi mahasiswa untuk boleh bertanya. Dan penanya pertama ini namanya Gracelia Patricia. Mana Gracelia Patricia? Oke Grace, kamu dapat kehormatan duduk di kursiku. Kamu langsung bertanya. Kita berikan aplaus ya untuk Grace. Pertanyaan dari aku adalah, sebagai sutradara film, sejauh mana peran riset untuk film yang kakak produksi? Ya, jadi kalau untuk film itu riset itu sangat penting ya. Terutama dokumenter, banyak orang suka bilang, udah nggak perlu riset, udah bawa kamera aja, udah ketemu narasumber. Enggak, kita perlu riset, itu kita perlu tahu kita mau bikin apa. Contoh saya syuting di penjara gitu. Kan jelas dari awal ketika riset saya mau bikin tentang ibu hamil dan anak-anak ini. Kalau saya tidak riset dan tidak menentukan dari awal apa yang mau saya bikin, bisa aja justru saya syuting dalam penjara yang saya ikuti ibu-ibu koruptor misalnya gitu. Jadi riset itu penting sekali untuk mengetahui apa yang mau kita bikin. Baik, kalau kamu teruskan aku nggak ada pekerjaan.
Oke, untuk itu saya kasih 2 buku untuk Grace ya. Terima kasih. Baik, saya pikir kita lanjutkan dengan penanya kedua ya. Angel Paladan. Oke, halo Katia. Tadi aku udah menyimak Kak Tiar tuh mengalami banyak banget tantangan, rintangan selama produksi film. Dan dari semua tantangan dan rintangan yang pernah Kak Tiar alami, tantangan apa atau masalah apa yang terberat menurut Kak Tiar dan bagaimana Kak Tiar menghadapinya? Iya, kalau ditanya paling berat, susah jawabnya. Karena semua berat. Pertama yang berat-berat izin, kemudian pendekatan kepada petugas, kemudian pembiayaan, pendekatan kepada narasumber ibu-ibu dan anak. Tapi yang paling berat adalah ketika melihat kondisi anak. Ketika mereka sakit, yang buat beberapa yang sudah nonton ya, ada beberapa adegan itu mereka sakit, nggak bisa berobat gitu. Intinya ketika melihat anak ini di balik jeruji dan mereka harus di sana setiap hari berteriak dari jadi pengen nangis. Kalau mereka misalnya berteriak dari balik jeruji lagi dikunci, itu paling berat. Paling diantara semua secara teknis membuat itu pembiayaan segala macam itu paling berat ketika melihat anak itu. Itu yang paling berat sebetulnya dan yang bikin kita sampai sekarang terus memperjuangkan ini. Baik, sama kamu juga dapat buku dari saya. Terima kasih Angel ya. Baik Tiar, sebagai penutup apa pesan yang kamu ingin sampaikan melalui filmmu dan kepada kami semua yang ada di sini? Jadi pesan moral apa yang mau disampaikan? Ya, terima kasih Bang Andi. Jadi kita ingin mengajak, kita biasa ada call to action Bang Andi. Kita berharap yang hadir hari ini dan Bapak Ibu yang menonton tentunya di rumah, kami berharap apapun latar belakang kita, pekerjaan kita, kita ingin mendorong bagaimana kita supaya bisa berkontribusi terhadap persoalan anak-anak yang lahir dan dibesarkan dalam penjara. Tentu ini adalah tanggung jawab negara pastinya, tetapi kita juga harus menolong negara, membantu mereka. Dan yang terakhir Bang Andi, kenapa kami bikin ini adalah kami ingin mengingatkan kepada negara bahwa ada pekerjaan besar yang harus negara selesaikan. Itu penting sekali. Dan saya ingin menyampaikan Bang Andi bahwa kita semua harus ingat bahwa setiap anak itu berhak untuk hidup yang layak, hidup di dunia yang bebas dan bukan di balik jeruji penjara dan diperlakukan seperti narapidana. Jangan nangis. Bang Andi juga mau nangis. Pertanyaan terakhir, kalau ada di antara teman-teman yang kemarin tidak menonton atau penonton di rumah yang ingin sekali menonton film dokumenter ini, bagaimana caranya? Iya, demi perlindungan anak-anak yang di dalam film dan karena ini sesuatu yang isu yang sangat sensitif, kita tidak ingin tersebar kemana-mana dalam artian tersebar tanpa bertanggung jawab. Kita hanya bisa melalui menonton langsung Bang Andi. Jadi sudah tidak tayang lagi di bioskop, pernah tayang. Kalau mau menonton bisa menghubungi kita dengan nanti kita bisa melakukan kerjasama pemutaran dan diskusi Bang Andi. Film ini menang di Festival Film Indonesia untuk kategori dokumenter. Ya, Tahun berapa itu? 2021 menang FFI kategori film dokumenter panjang terbaik. Kemudian menang Piala Maya 2 kategori Bang Andi. Film dokumenter panjang terbaik dan penyutradaraan terbaik. Adalah ada seorang yang mengidap disabilitas, intellectual disability, dituduh melakukan pemerkosaan terhadap seorang anak polisi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.